pagi Pak. Pagi. Jadi teman-teman, ini salah satu senior saya dari Nasrul ya, yang merupakan salah satu warga yang menempati daerah banjir saat ini, Bang ya? Iya, betul. Jadi beliau sendiri mengatakan ini memang sudah sering terjadi. Iya, ya? ini sudah tahunan lah, Pak. Katakan tahunan. Karena kita memang tinggal di pinggiran sungai Aceh Tamiang. Ya. Jadi Ya nggak apa-apa. Curah hujan tinggi, ya banjir seperti ini di desa nama Dusun Pahlawan, desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang. Jadi seperti namanya Dusun Pahlawan. Dusun ya? Pahlawan karena kita berdekatan dengan makam pahlawan, jadi dinamakan Dusun Pahlawan. Jadi seperti tadi kita melaksanakan patroli Bang ya, kita keliling daerah-daerahnya, sepertinya masyarakat ini sudah terbiasa. Sudah terbiasa, ya karena masyarakat ini sudah rutinitasnya kalau ada banjir sudah terbiasa lah, sudah tidak terkejut lagi karena memang sudah hampir tiap tahun. Kalau kita bilang dalam setahun tuh sampai 4-3 kali mengalami banjir seperti ini. Apabila curah hujan tinggi, ya banjir karena air dari hulu sangat besar jadi mengakibatkan banjir. Terus Bang, antisipasi masyarakat kalau kita lihat kan ini banjirnya kan tuh mengenangi rumah bagian bawah Bang ya. Iya. Untuk kendaraan baik sepeda motor atau mungkin ada yang memiliki kendaraan roda 4, itu apakah memang antisipasinya diparkirkan di tempat lain atau gimana Bang? Ya untuk kendaraan, barang-barang yang akan mungkin terendam kita bawa ke tempat yang lebih tinggi seperti ditaruh di parkiran di parkiran lain itu kan. Jadi apabila nanti air makin tinggi, jadi bisa lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Oh, itu berarti sudah tahu lah tanda-tanda air akan mau naik, maka barang-barang berharga langsung dipindahkan. Maka di sini nanti rata rumahnya Ya, tinggi. ya Pak. Tinggi. Jadi pada tahun 2006 pernah mengalami kita banjir bandang sehingga masyarakat Dusun Pahlawan ini sampai mengungsi di tempat yang lebih tinggi. Bahkan di tempat yang lebih tinggi pun masih terkena genangan air. Tahun 2006-2007 itu kita mengalami banjir bandang yang luar biasa, ya sangat luar biasa. Ya alhamdulillah selama dari 2006-2007 sampai dengan sekarang, alhamdulillah tidak pernah terjadi banjir bandang. Cuma ya banjir-banjir seperti inilah tingkat apabila curah hujan yang tinggi ya seperti ini. Banjir. Bapak sendiri Pak, walaupun banjir tidak mengganggu aktivitas hari-hari Bapak ya? Ya alhamdulillah Tidak kita namanya dinas di kepolisian, kita melaksanakan tugas untuk melayani dan melindungi masyarakat. Untuk posisi rumah Bapak sendiri di mana Pak? Ya sementara kalau rumah saya itu ya rumah orang tua saya lah, seperti rumah saya tinggal dari kecil itu rumah saya pas di sana ya, pas di dekat lapangan bola itu ada rumah saya lapangan bola, dan di sini ada beberapa bagian juga anggota Polri yang tinggal di sini ya, seperti cuma dinasnya ada yang di luar ya, ada beberapa bagian termasuk dulu ada rumah juga Pak Julpan Bultok, rumah kita juga dari Satuan Brimo Pak Heru, ada juga tinggal di situ. Ya, tapi ya kita tetap namanya ini sudah memang rutinitas kampung halaman dan memang setiap tahunnya banjir, jadi warganya sudah terkejut lagi. Nah, sudah terbiasa, malah jadi apa ya kalau kita bilang di sini anak-anak kecilnya kalau udah banjir jadi tempat bermain. Iya, seperti kita lihat tadi lapangan bola. antusias Pak ya. Nanti waktu pada saat sore hari itu anak-anak sudah rame itu. Malah yang dari luar pun macam jadi objek wisata. Jadi macam objek wisata yang mandi-mandi di lapangan bola itu. Cuma kita sebagai masyarakat di sini, walaupun ada rutinitas masyarakat yang mandi-mandi, kita tak pantau. Jangan sampai terjadi hanyut, ya tenggelam, jadi kita tak pantau. Sejauh ini belum ada kejadian alhamdulillah, karena kita di masyarakat kita tidak terlalu kali membolehkan orang mandi. Kita batas di lapangan bola, masih kedalamannya itu masih tidak terlalu tinggi. Jadi ada titik-titik yang boleh kita sediakan untuk apabila masyarakat yang mau mandi, yang mau ya mungkin main sampah kan gitu. Tapi tidak kita juga kasih tempat yang daerah-daerah yang dalam, kita awasi. Apalagi orang dari luar itu tidak tahu lokasi kita seperti itu. Kalau orang dari sini ya mungkin masih bisa tahu. Perkirakan Pak ada berapa kakak? Di sini kurang lebih kita 5 atau 40 kakak. 50-40 kakak. Ya, karena ke dalam sana pun masih ada. Ini kan masih termasuk juga kampung Dusun Pahlawan. Sampai di atas, sampai sana pun Dusun Pahlawan.
Untuk mayoritas pekerjaan rata-rata Pak? Di sini pekerjaan mayoritas kita di sini ya dibilang apa ya? Kita di sini kan ada orang lalu lalang mudik, namanya mudik ke daerah Cimanjur nih, daerah Babu, Tampur. Jadi masyarakat di sini kalau ada itu yang ngepok-ngepok barang-barang yang mau mudik. Sebagian ya ada yang wira swasta, sebagian ada yang menarik beca, ya bermacam-macam lah. Alhamdulillah sekali tidak mengganggu aktivitas saya. Jadi walaupun banjir seperti ini, warga di sini masih ya alhamdulillah masih bisa bekerja. Nah, cuma agak mengganggu seperti pedagang-pedagang ya masa dagangannya masa ya berhenti. Karena ada juga yang dagang di warung-warung. Ya, seperti kita lihat ya, ibu ini rumahnya di dalam Pak ya? Ya, ibu ini rumahnya di dalam. Jadi pindah jualannya kemari ke Karena lebih tinggi. banjir, dia Pindah kemari. terpaksa harus pindah di sini. Oh iya, pindah ke kemari. Tempat jualnya. Jual. Excel. Kemudian kira-kira Pak, apa yang dibutuhkan untuk warga di sini ketika menghadapi banjir seperti ini Pak? Jadi karena saya tinggal di sini, kadang-kadang masyarakat sering juga ngomong sama saya. Jadi masyarakat kalau sudah terdampak banjir seperti ini yang sudah pasti masalah logistik, masalah kebutuhan sehari-hari. Lalu ya modal transportasinya seperti perahu. Perahu Pak ya? Jadi masyarakat ini masih kekurangan modal transportasinya seperti perahu. Karena untuk mengakses dari rumah ke tempat yang lebih tinggi harus menggunakan perahu. Karena kalau air makin kedalaman tinggi, jadi masyarakat harus menggunakan perahu. Jadi kalau banjirnya itu masih kecil, maksud saya kecil seperti ya banjir yang belum dalam sekali, mungkin masih bisa berjalan kaki. Kalau masih setumit ke atas, masih bisa berjalan kaki. Tapi kalau ini kan kita lihat sendiri, air kan makin tinggi. Jadi masyarakat memang perlu menggunakan moda transportasi seperti perahu. Itu memang yang perlu diperlukan sekali sama seperti logistik. Tadi Pak, saya bersama Priska Iwan ada menggunakan perahu salah satu warga Pak ya. Kita diajak berkeliling untuk melihat kondisi banjir. Kami lihat ada memang beberapa warga yang sudah memiliki perahu. Nah itu apakah memang buat sendiri atau memang ada diberikan oleh dari pemerintah Pak? Jadi kalau untuk perahu-perahu yang seperti bapak-bapak tadi menggunakannya itu pribadi sendiri. Jadi orang ini melakukan ya upaya pembelian pembuatan perahu, tapi ya menggunakan biaya sendiri. Nah, jadi ada yang membuat, tapi kita membayar ongkosnya. Jadi ada sebagian, tapi kan kita nih ekonomi masyarakat di Dusun Pahlawan tidak semuanya tidak sama. Jadi itu tadi ada yang menumpang-numpang, kan tetangga punya perahu, menumpang dengan tangga sebelah. Karena ya kita bilang perahu ini ya lumayan harganya, kita buat sampai 1 jutaan, 1,5 juta. Nah dengan biaya yang kecil seperti ini, yang besar makin mahal. Makanya tadi banyak, ada beberapa yang kita lihat memang ada yang punya perahu, ada yang tidak punya perahu. Seperti tadi kita lihat anak sekolah untuk mau ke sekolah aja pakai perahu ya. Perahu ya. Jadi memang modal transportasi di Dusun Pahlawan ini apabila terkena dampak banjir seperti ini, memang yang utama kali itu perahu. Nah, karena kalau udah kedalaman sampai ini, kedalamannya udah hampir, kalau di sana udah 1 meter lebih, bahkan sampai 2 meter yang di dalam. Kalau di lapangan mungkin baru sekitar yang orang dewasa atau sudah ada orang umur-umuran 10 tahun. Selain perahu, apa ada lagi Pak kira-kira? Ada ya, sementara perahu karena memang membutuhkan sekali kan modal transportasi. Karena memang tiap tahun Dusun Pahlawan ini hampir terkena banjir. Dalam setahun itu mungkin sampai 5-6 kali kena banjir. Mungkin kalau bisa dibilang daerah rawan banjir. Daerah rawan banjir, kita termasuk di Dusun Pahlawan ini daerah rawan banjir. Karena memang kita langsung tempat tinggalnya di bibir sungai, Aceh Tamiang, langsung di bibir sungai. Lebih kurang berapa meter? Kalau jarak mungkin dari rumah ke sungai paling ada sekitar 5 meter. 5 meter ya? 5 meter. Saya bilang di rumah 5 meter langsung, 5-10 meter langsung sungai. Malah ada yang buka pintu langsung berhadapan dengan sungai. Seperti bapak punya rumah seperti itu. Sama-sama. Jadi memang dari tahun, mungkin tahun saya sebelum lahir memang cuma dulu
dulu kan air dulu pertambangan ataupun illegal loggingnya kan dulu kan agak kurang. Jadi sungai dulu kan masih istilahnya sekarang makin dangkal. Nah, sungai makin dangkal. Ya, memang itu dampaknya. Baik Pak, mungkin terima kasih Pak atas perbincangannya. Lalu Pak, kita lihat Pak ya di sini rumah-rumahnya rata-rata memang ada tingkat Pak ya, ada 1, 2. Nah, apakah perlu Pak dilakukannya renovasi atau mungkin langkah-langkah dari pemerintah untuk memanfaatkan daerah ini? Tadi kita sudah sempat jalan-jalan Pak, dan kita lihat memang hampir seperti tempat objek wisata Pak. Nah, mungkin kan apabila mungkin direnovasi atau mungkin dibuat rumah-rumah yang dicat ataupun dijadikan objek wisata baik wisata lokal, daerah maupun mungkin bisa sampai dikenal Indonesia Pak ya. Apakah ada langkah-langkah seperti itu Pak? Jadi masyarakat di sini pernah juga dulu berembuk istilahnya musyawarah sama Pak Datu ya, Pak Lurah ya. Jadi memang ada rencana akan dibuat tempat objek wisata, sudah diusulkan juga mungkin sama Pak Datunya mungkin ke DPR atau ke kantor bupati untuk pereapan lokasi sungai ini. Nah, itu ini jadi rumah-rumah mungkin seperti Bapak bilang tadi seperti direhab, cuma kan itu sudah disidangkan sama Pemda, pemerintah daerah yang memang warga di sini dukung terus supaya daerah ini jadi objek wisata, karena pas sekali kalau dibuat momennya di sini kita buat cocok buat kafe terapung. Nah, kalau macam ini udah ada kan kafe, cuma tinggal pembenahan aja, pembenahan dari pemerintah daerah seperti apa pembenahannya. Nah, tinggal ya macam Bapak bilang tadi, kalau misalnya di rumah-rumah dicat buat seperti kampung warna-warni. Walaupun kita tinggal di pinggir sungai, tapi kita memang berdekatan langsung dengan kota. Iya. Nah, walaupun kita dekat pinggir sungai, tapi kita langsung dekat dengan kota. Karena di depan Dusun Pahlawan ini langsung pendopo, pendopo kediaman bupati. Perhatian. Ini dampak banjir. Memang banyak sering dipantau macam mungkin Bapak anggota dewan telah memantau juga, mungkin Bapak Bupati, yang lain-lain instansi lain mungkin sudah memantau juga, tetapi usahakan untuk membenahi kampung, walaupun kampung ini walaupun kampung-kampung yang lain. Tujuannya ya supaya kampung Dusun Pahlawan lebih indah, lebih enak, masyarakat pun bisa berobjek wisata seperti di sini. Ya buktinya kalau banjir seperti ini aja, macam seperti jadi objek wisata. Iya. Apalagi masyarakat mandi. Cuma antaranya kita agak melarang karena kita kan ini kan istilahnya anak-anak yang dalam, tempat angkat kita pantau. Tetap kita pantau, kita larang jangan ke sana, jangan terlalu yang dalam. Kita izinkan, tapi tetap kita pantau. Izinkan tapi kita pantau, tidak kita membiarkan juga. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, cut. Kemudian Bapak sendiri ya, seperti saya ketahui bahwasanya Bapak sudah lama di sini Pak ya. Sejak kapan Bapak sini? Apa memang dari lahir tinggal di sini dan besar di sini Pak? Jadi saya lahir tahun 1985. Saya memang lahir di sini di kampung ini di Dusun Pahlawan ini. Saya lahir sekolah di sini, besar sini, sehingga saya sampai jadi polisi pun saya tinggal di sini. Setelah berkeluarga lah saya baru pindah dari sini pindah ke tempat yang lebih tinggi. Namun tetap ada rumah tetap ada di sini, tetap ada di sini. Ya kalau banjir gini tetap saya bantu, tetap ya namanya banjir barang-barang di bawah tetap saya naikkan. Jadi saya tinggal di sini kurang lebih 25 tahun. 25 tahun ya, artinya sudah mengerti lah ya bagaimana situasi di sini pun kondisi di sini, masyarakatnya juga sudah di sini pun hampir rata ya satu dusun di sini ya udah menyangkut keluarga semua Pak ya, saudara lah ya. Menyangkut saudara semua. Baik, terima kasih Pak. Ya baik Pak, jadi kami di sini dari tim Polisi Rakyat 1986 meminta izin untuk konten ini kita posting di akun YouTube-nya Polisi Rakyat 1986 Pak ya, supaya kita memberitahukan kepada masyarakat
Walaupun di tengah bencana banjir Pak ya, masih kita lihat di sini masyarakatnya masih antusias, masih bisa memanfaatkan kondisi, tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari tanpa mengganggu. Namun mungkin ada beberapa kendala-kendala yang mereka alami. Nah, kami minta kepada masyarakat untuk memberikan apa tanggapan dari teman-teman semua mengenai konten kita ini. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Oke. Just. Oke.